الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. الغلو والرغبة والرغبة من الجهاد في سبيل الله. Alhamdulillah jamaah salat maghrib yang sama-sama kita mengharap ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin yang dirahmati Allah, apabila Allah sudah meridhai seorang hamba, maka pasti dia masuk surga, pasti. Tetapi apabila Allah tidak ridho kepada seorang hamba, pasti juga dia tidak akan bisa mentaati Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika hari Jumat, khotib selalu menyampaikan Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takwa. Apa arti takwa? Berbagai basic pemahaman yang arti takwa. Ada yang mentafsirkan atau mengartikan tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang pada hakikatnya kita ini dijadikan oleh Allah karena mengerti kepada Allah. Dan ini ayatnya sudah sering kita lihat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepada Allah. Ini sudah sering kita lihat. Tapi yang jadi permasalahan hari ini adalah, sudahkah kita menjadi hamba yang muttaqin, hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kan itu dari pertanyaan. Sementara ketika kita di alam ruh terdahulu, alam ruh, ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada setiap ruh, wahai hambaku, apakah engkau nanti bila telah aku lahirkan dunia kau akan mengetahui yang sebenarnya? Seluruh ruh menjawab akan taat kepada Allah. Seluruh ruh. Tetapi ketika setelah Allah masukkan ruh kita melalui proses, apa prosesnya? Ya sudah tentu dan pasti. Ketika emak dan ayah kita menikah, melangsungkan perkawinan, diharapkan proses
sebuah kampung haji dijelaskan, ketika sudah menikah seorang wanita dan laki-laki menjalin hubungan seagama, lalu terjadilah proses serta mendatangkan serta betina malah terjadi blok itu. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jalan yang terpancar daripada Tuhan sulfi wattarai, maka mengejar lagi tempat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala berjuta-juta mengejar lagi, maka hanya satu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di proses kita setiap jiwa manusia dalam rahim ibu kita 40 hari menjadi sejuta darah segumpal daging, lalu 3 bulan lamanya sudah berada dalam janin ibu kita, rahim ibu kita, maka ditiupkan ruh dalam rahim ibu kita. Rahim artinya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala manusia lahir ke dunia mempunyai target alam ruh, alam kandungan, alam dunia, baik anak-anak dewasa, baik menikah, kemudian sampai waktunya mati. Lahir ke dunia punya tertib, punya aturan. Setelah mengandung emak kita, ada yang 9 bulan 10 hari, ada yang 10 bulan, ada yang 11 bulan, ada yang 12 bulan. Maka lahir ke dunia punya tertib, punya aturan. Tetapi kematian seorang hamba ataupun manusia tidak punya tertib, tidak punya aturan. Sesuka-sukanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah berkehendak dengan sekehendak. Bahkan betul Allah berkehendak dengan sekehendak. Boleh di atas izin Allah masih dalam rahim bayi itu meninggal dunia. Boleh ketika lahir dalam proses persalinan bayi itu meninggal dunia. Maka yang jadi pertanyaan, jadi pertanyaannya tadi, dia jika prosesnya punya tertib, mati tidak punya tertib. Dan apa yang sudah kita persiapkan untuk hidup kita? Apa yang sudah kita persiapkan? Yang sudah tentu yaitu iman dan amal. Tentu lama sudah kita hidup di dunia hitungannya. Kalau kita mendirikan sholat, hitungan sudah balik. Sudahkah kita persiapkan amal ibadah kita sudah balik hingga detik saat sekarang ini? Lalu kita hitung mana lebih banyak kita taat atau tidak taat, mana lebih banyak waktu yang kita gunakan untuk sia-sia atau waktu yang kita pergunakan untuk berbuat kepada Allah. Dan pertanyaan ini dapat kita jawab masing-masing. Tetapi kalau kita lihat perkembangan daripada kemajuan teknologi sekarang ini, ya kita lihat anak-anak bahkan TK sudah bisa pegang HP. Kalau diistilahkan setan ngepet. Apa setan ngepet? Ini berdisalah supaya kita paham. Setan ngepet apa yang diistilahkan setan ngepet? Dalam HP itu semua aplikasi ada, semua aplikasi ada, dan benar ada. Anak TK umur 2 tahun sudah bisa pegang HP, sudah bisa pencet aplikasi, bahkan bisa buat TikTok. Apalagi yang kita bisa foto
kehidupan dunia, maka tercabutlah darinya kehebatan Islam. Ini keadaan hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah kita pernah cinta kepada Allah? Sudahkah kita pernah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Lalu kita mengaku dan berucap Nabi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nanti ditanya di akhirat. Tanda-tanda cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satunya sering kita dengar poin-poin tausiah berbanyak salawat. Tapi kita duduk santai di depan santai yang sering kita sukai. Sempatkah waktu kita untuk mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW? Sempat. Yang tadi kita asik dengan setan gepek sorong sampai jam 12 malam sorong terus. Semua terkontaminasi dengan 303. Apa 303? Skater. Semua jenis perjudian ada dalam aplikasi cetak JP, tuan-tuan. Kan itu jadi permasalahannya. Lalu bagaimana kalau orang menjadi baik? Tidak akan dapat menjadi baik bila tidak ada satu kelompok, satu golongan yang mengajak saudara-saudara yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang contoh oleh Nabi yang bersahabat. Nabi dulu pertama Nabi mengajak manusia takwa, tabligh, menyampaikan, mendidik. Lalu ketika di kota Mukarramah, Nabi SAW disambut kepada umat, sayangnya kepada umat. Keliling Nabi Lin sila ketok dan tutup ucapkan salam sembunyi. Bagaimana supaya seluruh manusia mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana supaya seluruh manusia selamat dunia dan akhirat? Pikir Nabi, pikir kita tidak demikian. Berapa harga coklat? Coklat hari ini 150.000. Di kota Jambi masih tetap di LSP kok tinggal 95. Dan bertahun-tahun. Bagaimana perawatan daripada tanaman kultural, itu istilahnya tanaman keras, tanaman yang tidak keras. Semua kita memikirkan kesuksesan dunia untuk diri kita. Lalu sekarang kita pikirkan kesuksesan diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketika itu hadir dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu yang memiliki anak ketika bahasahuha ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu kandung rela dia menjadikan bayi kandungnya menjadi pijakan ketika tidak jauh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita persiapkan umur bertambah, usia berkurang. Bertambah umur 1, 2, 3, 4 sewaktunya. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun. Satu dua, satu Pak Mukim saya umur 40 itu. Aku 45. Kan beri 2 tahun sudah. Jika aku persiapkan yang betul-betul akan dimaksudkan aku persiapkan. Apa yang sudah kita persiapkan? Saya kalau saya hitung waktu saya lebih banyak duduk di warung kopi saya ini. Karena asik. Sorong. Itu pertemuan Facebook macam-macam sesuai selera. Tapi ketika diaturkan bersih betul bertasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa 100 pagi-pagi dan 100 selesai asar pernah melaksanakannya. Padahal tidak sampai setengah jam. Masuk setengah jam. Tetapi kenapa? Karena tidak ada iman dalam hati. Dan
infak, semangat mengajarkan sholat duha, semangat mengajarkan baca yasin, sedekah dan sebagainya. Semangat itulah pelajaran jihad. Tapi kalau tidak, yang ada di akal kita kan otak ditempel di oleh syaitan. Misal ini, kalau kita tanam tanaman muda, selagi di tanaman muda, maka terbayang di dalam kita bagi musuhan jagung satu sak 1000 kilo, maka kurang dengan pupuk eda, curah hujannya mantap, buahnya besar, maka hasilnya sekian kali sekian ribu per kilo, maka dapat sekian juta, angan-angan ada di otak kita. Angan-angan. Kalau seandainya tadi angan-angan yang demikian dapat kita gunakan untuk memikirkan akhirat, apa sudah aman yang kita mulai? Nah, berapa aman yang sudah kita buat? Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah kita harus menggunakan akal dan pikir kita bagaimana supaya kita mempunyai modal ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa modalnya? Iman dan amal. Di dunia itu kita belum modal terakhir. Belum modal. Ada. Urusan itu kita lipat pakai modal ini. Pakai modal. Sudah. Pakai modal. Berangkat kita jalan harus punya modal. Kalau nanti ada kantong itu di kantong, nanti jalan-jalan kita dibaca melatih misalnya. Tersenggol itu telur ayam. Apa untuk membayarnya? Maka pasti punya modal. Di dunia kita hidup kita punya modal, maka menghadap Allah ketika mati nanti ada modalnya. Kita silat. Oh iya gak silat bukan duit. Ini modalnya adalah iman dan amal. Apalagi kita sama apa itu? Di akhir hayat kita mengucapkan kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pasti masuk jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kenapa? Kalimat la ilaha illallah bila dikembang dalam tubuh lagi lapis-lapis terutama bumi dan perkara langit di bangsa dunia dan di negara kalian, maka lebih berat kalimat la ilaha illallah. Karena dalam kalimat ini sudah tersusun sekali yaitu sifat 20 daripada wujud sampai dengan mutakat. Wujud artinya ada maka mustahil tiada darinya. Allahumma la khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dan barang antara kedua. 18.000 makhluk di udara, di daratan, di lautan. Allah menciptakan, bahkan rezekinya, kehidupannya, populasinya Allah menentukan. Dan tidak akan dapat banyak satu benda pun dunia, bahkan daun dan hukum daripada pentingnya tidak akan dapat bergerak, tidak akan dapat jatuh tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita adalah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya la upaya hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang kita dapatkan? Apa yang kita sombongkan? Apa yang kita dapatkan? Tak ada. Sama-sama kita dilahirkan oleh Allah menjadi tidak punya apa-apa, tidak bawa pakaian apapun. Telanjang. Saya lahir di dunia dulu dilahirkan ibu saya telanjang. Tuhan yang mengadakan tausiah kita dilahirkan dunia itu telanjang. Kapan kita berpakaiannya? Ketika kita telah dilatih ibu kita sejak kita masih memakai pakaian, lalu sampai kita sudah dapat menggunakan akal kita, sudah kita dapat memakai pakaian kepada kita. Ini kita di dunia masih bisa kita memakai pakaian kepada kita. Tetapi ketika kita nanti dengan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ruh kita atau nyawa kita, ruh bahasa Indonesia, nyawa semua panas, nafas bahasa Indonesia, ruh terbagi, terbagi ruh.
oleh pihak mata, angin kan nggak bisa oleh mata, tetapi dapat dirasakan. Kapan kita tahu yang ada angin? Ketika angin berhembus menggerakkan dedaunan. Begitu juga ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadap Allah Aqdamul Hakim. Maka mumpung kita masih hidup di dunia, maka mari kita pergunakan umur kita, harta kita seluruhnya untuk dibawa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Banyak bertasbihat, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Karena adalah tasbihnya seluruh makhluk. Lalu setelah itu apa lagi? Maka kita berbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya nanti di akhirat beliau dapat mengenali kita umatnya. Dapat mengenali kita umatnya dengan berselawat dan dengan sholat seada daripada bekasnya dulu. Hadir Allah Subhanahu wa taala dan di yaumil akhirah seluruh para nabi daripada Nabi Adam alaihissalam tidak dapat memberikan syafaat kepada umatnya. Hanya Nabi Muhammad SAW yang dapat memberikan syafaat kepada umatnya. Bagaimana caranya? Perbanyak salawatnya. Bagaimana umat yang lain? Maka umat yang lain pun dengan syafaat Nabi SAW disegerakan masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala, dan umatnya Nabi maka disegerakan masuk ke jannah Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya Nabi kepada kita luar biasa tuan-tuan. Ketika nanti umat Muhammad kita di akhir zaman ini masuk jatuh berduduk-duduk di dalam bait Allah Subhanahu wa taala, datang Jibril alaihissalam memberitahu kepada baginda Nabi Muhammad SAW dalam keadaan tidur menikmati daripada nikmatnya jannah Allah Subhanahu wa taala. Dia ucapkan salam. Ketok itu ucapkan salam, assalamualaikum ya Muhammad. Maka nanti kita tidak dengar. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi kita tidak dengar. Assalamualaikum ya Muhammad ya Nabi Qasim. Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya umatku berdundun berbondong-bondong masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sedang kita bangun daripada tidurnya. Ini tandanya apa? Tandanya Nabi kita sayang kepada kita. Dan cinta yang kita Nabi apa? Cinta yang kita kepada Nabi adalah berbanyak salawat. Banyak salawat. Banyak salawat ini. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Banyak versinya. Allahumma shalli ala sallallahu alaihi wasallam. Banyak versinya. Yang mana saya yang penting bersalawat. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita akan selalu hamba yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Tidak banyak dosa kita. Saya punya aib, banyak dosa. Bapak ini punya aib, punya dosa, kesalahan. Semua kita punya aib, punya dosa dan kesalahan. Disengaja ataupun tidak disengaja. Maka tandanya kita sayang kepada kita. Apa yang kita bawa? Yaitu beristighfar. Banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampun dosa-dosa ya Allah. Dan boleh juga baca penghulu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana abduka wa ana astaghfiruka wa min syarri ma sana'tu wa a'udzu bi ni'matika alayya wa a'udzu bi fadlika fa innahu yaghfiru dhunuba illa anta. Banyak mengampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita adalah sumber dosa. Mana sumber dosanya? Otak kita kadang, pikiran kita kotor, pendengaran kita kadang macam-macam. Lalu penglihatan kita banyak, kita lihat aib orang, kesalahan orang, ya kan? Sebelum di seberang lautan dapat kita lihat gajah di depan mata kita, tidak dapat kita melihat. Apa maksudnya? Dosa orang, salah orang, aib orang dapat kita lihat, tapi kesalahan diri kita tidak dapat
terkadang-kadang tanpa kita sadari dapat menyakiti hati daripada saudara. Kadang kalau kita sudah jengkel, alias marah, tidak suka kepada seseorang itu, maka terucap di lisan kita ucapan yang tidak baik. Keluar kebun binatang, keluar, semua keluar kebun binatang yang namanya segala jenis yang ada di kebun binatang keluar semua. Itu menandakan hatinya rusak, dan ketika itu imannya rusak. Allah Subhanahu wa Ta'ala perlu berbanyak istighfar, berbanyak istighfar. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala istighfarkan juga daripada hati kita atau mulut kita, istighfarkan juga daripada kedua tangan kita. Mungkin tangan kita mengambil harta orang lain tanpa izin yang bukan hak kita, ataupun kadang-kadang kita gunakan daripada para kita untuk berbuat zina. Maka mengampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, dan mungkin kedua kaki kita tidak langkahkan ke tempat yang tidak baik termaksud, maka ikut istighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan menjadi pikir Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana sifat seluruh manusia selamat dunia dan akhirat. Nabi tahu di dunia ini hati Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dua orang saja yang paham perkara iman. Yang pertama Rasulullah SAW paham benar perkara iman. Yang kedua Iblis laknatullah alaih paham benar perkara iman. Nabi kita bagaimana supaya kita beriman yang benar, menyempurnakan amal di dunia, bukan menyempurnakan nafsu di dunia. Nanti ketika di jannah Allah baru menyempurnakan nafsu. Dan bagaimana menyempurnakan nafsu di hadapan Allah? Tidak ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di sana bukan kita beramal. Apa yang kita inginkan datang. Misal ingin makan pisang emas, gotong, lalu tokang, sudah sampai mungkin 1 ton kulitnya, tokang, makin nikmat. Kalau sudah kita makan pisang, 1 sihir habis masuk hati goblok, encer. Itu dunia. Maka dunia tempat menggunakan amal, bukan tempat menggunakan daripada nafsu. Dan tidak adalah tempat menggunakan nafsu. Jadi bagaimana caranya? Dengan iman dan amal. Dan amal itu adalah istiqomah. Kadang-kadang kita sholat, kadang-kadang sholat, kadang-kadang beristighfar, kadang-kadang baca Quran, kadang-kadang sholat, bukan. Secara berarti sudah bukan. Langsung berkesinambungan, maka setelah itu hadirkan keikhlasan dalam hati. Walaupun awalnya kita menghadirkan fadilah nilai suatu amal, tetapi hati Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah pahala yang kita harapkan, tetapi dengan semangatnya kita dengan nilai beramal, maka kita akan semangat tahu kita nilai beramal. Sekarang saya buat pemisalan. Pak mungkin kalau anak coklat, apa sebabnya Pak mungkin semangat anak coklat? Ya sudah tentu dan pasti mengharapkan hasilnya banyak, lalu batangnya besar. Lah batang yang besar otomatis bunganya banyak, buahnya banyak. Selaku harapannya apa? Harganya Rp300.000 per kilo. Kan ini yang membuat Pak mungkin semangat untuk nomor coklat. Dan ingat katakan, jadi fadilah bukan hanya nilainya. Kalau kita tidak tahu nilai suatu usaha, maka kita tidak akan semangat mengerjakan usaha itu. Dan begitu juga dengan amal. Karena kita tahu daripada
saya lupa apa? Perkara negeri akhirat, bukan perkara dunia. Perkara dunia tidak pernah mungkin ajarin saya. Perkara itu tahu saya. Jangan setor BPJS 35.000 per jiwa. Saya setorkan ke kantornya. Maka tiap bulan saya dapat bonus dari BPJS Jakarta Pusat. Saya cari terus teman yang mau bayar BPJS per jiwa 35.000 iuran. Maka dapat kelas apa? Kelas istimewa ketika nanti sakit. Ya kan? Maka Allah SWT kita semua. Allah SWT dan tugas kita mengajak saudara kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya satu orang dapat memimpin ajak mendekat kepada Allah, lalu ayahnya punya pikir menciptakan generasinya menjadi habis Quran, menjadi hafal daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berapa sudah tentunya yang dapat. Maka satu orang dapat memimpin ajak mendekat kepada Allah, maka dapat menjadi modal masuk ke jannah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Kami kita sudah buka beribadah mengajak kepada mendekat kepada Allah. Selain kita berdoa kepada Allah, akan berbicara kepada umat seluruh alam. Doa seluruh alam orang Amerika masuk Islam. Sebab kita doa seluruh alam dapat hidayah, maka kita dapat pahala di sini. Coba kita baca. Subhanallah ini subhanallah. Ketika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dari sama 12 hari.